Allahumma inna nas'aluka kebaikan di dunia dan fil akhirah. Boleh Bang. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Siapa? Nggak ada yang mau di sini ya? Subhanallah, zuhud semuanya. Aneh mau banget, mau gue bikin rumah sakit yang gratis. Gitu dong mintanya, minta duit sih nggak mau. Gila nggak punya duit ngomel-ngomel. Lu nggak minta mau lo, mau ikan kayu ngomel-ngomel, minta aja. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Mana? Yang nggak ngacung gue sumpahin miskin. Belagu banget. Kita kan hidup di dunia, boy. Enggak, lu mesti ambil dunia buat akhirat lu. Itu. Coba saya tanya bapak-bapak. Yang jujur. Siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah punya motor dan ada BPKB-nya? Doa yang meminta bahwa orang lain itu dihilangkan motornya dan lain sebagainya, doa keburukan kan nggak boleh. Betul Pak. Ya. Tapi ketika kita minta keadilan boleh, karena keadilan itu sifatnya kan biar Allah yang menentukan, bukan kita. Oh ini mudah-mudahan nanti dengan ini hilang misalnya, nggak boleh kalau menurut apa yang saya ketahui begitu. Tapi ketika keadilan di dunia tidak kita dapatkan, sementara kita sudah melakukan upaya itu, kemudian kita minta keadilan Allah boleh. Baik. Ya. Oke. Yusuf Mansur lebih lagi mengatakan bahwa ini nih, siapa yang nggak mau sedekah kita doain hilang misalnya, hilang motornya. Gitu. Jadi jadi sebenarnya sadis juga itu. Apa yang dikatakan itu sadis. Iya. Kalau Gus Miftah Baik. Ada sebuah video teman-teman di mana menunjukkan bahwa Yusuf Mansur itu nyumpahin jamaahnya kalau nggak sedekah hilang motornya. Atau ada yang betul nyumpahin supaya jamaahnya miskin ya kalau nggak sedekah atau gimana gitu ya. Nanti kita lihat videonya. Allahumma inna nas'aluka kebaikan di dunia dan fil akhirah. Boleh Bang. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Siapa? Nggak ada yang mau di sini ya? Subhanallah, zuhud semuanya. Aneh mau banget, mau gue bikin rumah sakit yang gratis. Gitu dong mintanya, minta duit sih nggak mau. Gila nggak punya duit ngomel-ngomel. Lu nggak minta mau lo, mau ikan kayu ngomel-ngomel, minta aja. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Mana? Yang nggak ngacung gue sumpahin miskin. Belagu banget. Kita kan hidup di dunia, boy. Enggak, lu mesti ambil dunia buat akhirat lu. Itu. Nih coba saya tanya bapak-bapak. Yang jujur. Siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah punya motor dan ada BPKB-nya? Sudah. Jadi kalau tidak salah itu berada di Jawa Timur, ya kan? Siapa yang punya motor, siapa yang bawa BPKB, siapa yang bawa duit. Nah, kalau mereka nggak sedekahkan, kita sumpahin hilang gitu. Hilang. Lalu dihitung 1, 2, 3, siapa yang bersedekah, naik haji nih, nggak bohong, naik haji nggak bohong gitu. Betul. Ya, saya kira itu sebenarnya lebih parah dari pernyataan Gus Miftah itu sebenarnya. Bisa Pak ya. Nah, kalau Gus Miftah kan mengatakan seperti itu ya. Ya, saya nggak maulah nyebut apa yang dikatakan Gus Miftah itu ya. Karena saya sendiri juga ketika Gus Miftah menyebutkan itu, saya juga merasa sebagai
sebagai manusia itu agak sedih juga gitu. Tapi Yusuf Mansur lebih lagi mengatakan bahwa oh ini nih siapa yang nggak mau sedekah kita doain hilang misalnya, hilang motornya, gitu. Jadi ya, jadi sebenarnya sadis juga itu. Apa yang dikatakan itu sadis. Iya. Kalau Gus Miftah cuman mungkin sekedar satu kata ya, istilahnya bukan nyumpain orang ya, bukan mendoakan keburukan untuk orang lain ya. Kalau itu kan seperti mendoakan keburukan buat orang lain ya Pak ya. Mendoakan keburukan untuk orang lain. Baik, gitu. Baik, oke. Baik, selain dan doa yang meminta bahwa orang lain itu dihilangkan motornya dan lain sebagainya, doa keburukan kan nggak boleh. Betul Pak. Ya. Tapi ketika kita minta keadilan boleh, karena keadilan itu sifatnya kan biar Allah yang menentukan, bukan kita. Oh ini mudah-mudahan nanti dengan ini hilang misalnya, nggak boleh kalau menurut apa yang saya ketahui begitu. Tapi ketika ketika keadilan di dunia tidak kita dapatkan, sementara kita sudah melakukan upaya itu, kemudian kita minta keadilan Allah boleh. Baik. Oke. Baik, kita baca komentar-komentar dari netizen teman-teman ya. Ini soal Yusuf Mansur yang komentar perkara Gus Miftah ya. Paling pintar mengomentari kejelekan orang, macam udah bener aja Pak Sun Haji jangan terbuai ya. Kalau ada yang nganjurin sodako kan semua uang kemarin nanti akan boleh surga gitu. Si Ucup jangan dikasih panggung, pepet terus sama semua utangnya. Dia lagi cari celah gimana caranya bisa kenalan sama Pak Sun Haji. Setelah kenal, uangnya bakal disedot sama si Ucup. Awas Pak Sun Haji, uang Bapak lagi diincer Ucup. Kemudian, uang Sun Haji sedang jadi sasaran mangsa oleh Ucup. 11-12 kata orang Jawa, podo dene satu komplotan sebab Yusuf Mansur juga ulama rezim gitu ya. Pengen diangkat jadi staf kepresiden itu. Nah, ini netizen yang komentar Pak. Iya. Jadi pengen menggantikan posisi Gus Miftah gitu Pak ya. Menurut bentar. Ucup Mansur lebih kejam dan culas soal duit korbannya jadi permainan saja tanpa rasa kasihan. Jelas YM ditagih marah-marah. Prinsipnya uang harus masuk ke kantong tapi jangan sampai keluar lagi dari kantong. Kalau bisa mungkin semuanya mau gratis semua supaya tidak ada uang keluar dari kantongnya. Oke Pak Jenny, begitu komentar dari teman-teman netizen ya. Artinya ya Yusuf Mansur bersikap seolah-olah bijak, tapi melihat respon dari netizen malah komentar seperti ini tuh gimana Pak? Ya, jadi kiprah Yusuf Mansur di dalam dunia ya terkait dengan jamaah dan lain sebagainya itu menurut hemat saya masyarakat untuk kalau pribadi saya sudah tidak percaya dan teman-teman saya yang sudah menjadi korban juga sudah tidak percaya dan orang-orang yang pernah mengadu saya, keluarga dan lain sebagainya tidak percaya. Saya kira saat ini sudah saatnya mungkin Yusuf Mansur itu tidak eksis lagi. Baik. Karena kan coba kalau mereka berani eksis lagi bikin pengajian masih ada yang datang atau enggak? Betul. Ya kan? Bikinlah mereka pengajian akbar Yusuf Mansur itu. Ya mungkin nggak akan ada yang datang. Kalau toh ada yang datang, ya tidak terlalu banyak seperti dulu lagi. Dan mungkin juga orang takut datang. Jangan-jangan nanti dipalak disuruh sedekah lagi kan? Gitu. Copotin perhiasannya. Iya, kalau nggak mau sedekah nanti didoain miskin lagi, didoakan miskin kan? Baik, gitu. Oke. Nih, selain video beredar Yusuf Mansur menyumpahin orang jatuh miskin ataupun nyumpahin jemaahnya kalau nggak sedekah motornya hilang gitu Pak ya. Jadi sebelumnya nih Yusuf Mansur juga pernah diprotes nih Pak. Jadi Yusuf Mansur mengatakan bahwa orang miskin itu kurang ibadah gitu Pak. Nah ini mendapat kritikan dari akademisi NU. Ini saya bacakan ya. Gus Sahal tak terima dengan pernyataan Ustadz Yusuf Mansur dengan cerita Nabi Muhammad yang kerap meminta untuk menjadi miskin. Padahal Nabi pernah berdoa, ya Allah hidupkan dan matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan diriku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Tulis Gus Sahal ya.
Banyak ulama mengartikan miskin di sini sebagai humble tawadu rendah hati. Ustaz Yusuf Mansur jelas keliru. Miskin nggak lantas kurang ibadah. Karena mengenai banyak kritikan, Yusuf Mansur pun memberikan tanggapan mengenai hal ini, gitu ya. Kemudian Ustaz Kondang Yusuf Mansur baru saja bilang di Metro TV ya, maaf nih, kalau Anda miskin, coba cek, pasti Anda kurang ibadah. Kasihan banget kaum miskin di negara ini ya, sudah ditindas, struktur disalahkan, kaya raya pula. Nah, ini kritikan juga dari netizen itu ya. Nah, mengenai statement mengenai soal orang miskin, kurang ibadah ini seolah-olah dikaitkan persoalan ibadah ini dikaitkan dengan materi gitu Pak. Ya. Artinya kan secara tidak langsung menyimpulkan berarti orang-orang yang kaya, orang-orang koruptor seperti itu, berarti dia rajin ibadah dong Pak, berarti kalau seperti itu. Nah itu gimana Pak? Itulah yang analisa Yusuf Mansur yang keliru, ya kan? Kalau misalnya orang yang rajin ibadah, yang baik ibadahnya, lalu mereka kaya, saya kira non Muslim nggak ada yang kaya Mas. Iya betul. Karena kan nggak pernah ibadah, ya kan? Sementara non Muslim yang mereka menjadi konglomerat di negeri ini kan rata-rata bukan orang Muslim, tetapi non Muslim. Kalau analisanya Yusuf Mansur seperti itu, berarti non Muslim itu nggak ada yang kaya Mas. Betul. Dan menurut hemat saya dari mana dasarnya Yusuf Mansur mengatakan seperti itu, sementara Nabi sendiri ya minta bahwa mereka dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Iya kan? Dan gitu. Rasulullah sendiri ya ini mencerminkan sebagai sosok yang sederhana, bukan kaya raya Pak. Sosok yang sederhana, bukan menumpuk-numpuk harta kan begitu. Ini yang salah di sini Yusuf Mansur itu selalu menurut hemat saya analisa yang salah dan itu dibuat-buat untuk kepentingan pribadi. Ya, orientasinya tuh duit, orientasinya duit. Jadi sedekah buat kaya, sholat duha buat kaya, sholat buat kaya, ibadah buat kaya gitu aja Pak ya. Betul. Iya, baik, oke. Kalau ngomong kan nggak jauh dari duit tuh. Nggak jauh dari duit, dari materi, dari kekayaan dan seterusnya. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Jenny. Mungkin sama-sama. Ada tambahan lagi Pak? Saya kira cukup Mas. Oke, teman-teman, itu tadi ya diskusi saya bersama Pak Jenny Mustafa. Nah, itu tadi ada celutukan netizen yang mengatakan bahwa ini Yusuf Mansur komentar-komentar seperti itu pansos atau mungkin jangan-jangan ada udang di balik batu nih. Jangan-jangan pengen jabatan nih. Ya mudah-mudahan enggak Pak ya. Mudah-mudahan enggak. Baik, terima kasih teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Haji dan Pak Jenny dari Kota Wisata Cibubur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.